Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, selain itu, saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimanapun cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sebagai suatu ajaran Islam. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Nah, sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril. Nah, yang kedua, As-Sunnah atau sering disebut juga sebagai hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Yang ketiga ialah Qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinaskan kepada hukum kasus lain yang dinaskan karena persamaan ilat hukum. Yang keempat, ijma, yaitu kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-siddiq dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan. Dan yang terakhir adalah au-ta'awun atau tolong menolong. Dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu harus terbebas dari 3 perkara. Yang pertama adalah maisir. Nah, maisir ialah bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah satu pemain itu menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Dan sebaliknya, jika pemain itu kalah, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua ialah goror. Goror adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga adalah riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok modal secara batil. Nah, sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.